Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suara Mistis. Channel yang menyuguhkan tentang cerita-cerita mistis dan cerita horor yang diangkat dari kisah nyata maupun dari cerita fiksi yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita atau narasi berikut ini dengan nama tokoh dan tempat yang sudah kami ganti. Dalam tayangan kali ini, kami akan menceritakan tentang jimat pengasihan yang bikin semua lelaki tergila-gila. Tapi mereka mati setelahnya. Henny duduk bersandar di pojok ranjang, tubuhnya menggigil, walau kipas angin telah lama mati. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski suhu malam terasa menusuk tulang. Kandungannya yang berusia 4 bulan kerap menegang mendadak, seolah merespons kehadiran tak kasat mata yang selalu menyelinap di waktu-waktu sunyi. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aroma melati busuk kembali menyeruak dari bawah kasur. Bau itu bukan sekadar bau bunga mati, melainkan bau luka lama yang membusuk, bau dari masa silam yang menuntut balas. Suaminya, Rudy, telah lama tertidur di ruang tengah, meninggalkannya sendiri di kamar sempit berdebu itu. Mereka tinggal di rumah warisan kakek Henny, rumah kayu tua di pinggiran kota Semarang, yang konon dulu dijadikan tempat perawatan bagi para korban kecelakaan bus jalur pecinan. Tapi Rudy, lelaki muda yang lebih sering menyentuh botol bir ketimbang istrinya yang sedang hamil ini, tak pernah peduli. Baginya, kehamilan itu bukan anugerah, tapi beban. Rudy lebih tertarik pada tubuh basah para penyanyi kafe yang biasa dia goda di aplikasi pesan singkat saat Henny tertidur pulas di kamar penuh teror ini. Namun Henny tidak bisa tidur malam ini. Tangannya gemetar saat mencoba meraba perutnya yang menonjol. Baru saja ia menutup mata, ada sesuatu, tangan halus, dingin, dan penuh cairan amis, menyelusup lewat balik selimut, menyentuh perutnya perlahan, dengan gerakan menyayang namun mengancam. Henny membuka matanya lebar-lebar. Tak ada siapa-siapa, tapi tubuhnya tahu. Sesuatu memang telah menyentuhnya. Suara itu datang lagi. Suara tangisan perempuan, lirih, tercekik, dan penuh duka. Tapi bukan bahasa Indonesia, bukan pula Jawa. Tangisan itu terdengar dalam bahasa Mandarin. Meski ia tak paham arti kata-katanya, Henny bisa merasakan emosi dalam setiap suku katanya. Kehilangan, kepiluan, dan amarah. Dalam mimpinya yang kerap, datang seperti film bersambung, ia melihat sosok perempuan Tionghoa dalam gaun putih panjang, berlumur darah, berdiri di seberang jalan. Wajahnya rusak separuh, seperti dagingnya pernah tergilas roda besi. Perempuan itu melangkah tertatih, memegang perut buncitnya, berjalan ke arah Henny dengan satu tangan terulur. Mata putihnya melotot, mengendap-endap seperti sedang memburu sesuatu. "Aku Mei Mei, itu anakku di rahimmu." "Balikin dia," suara itu, menembus alam bawah sadarnya. Setiap malam, mimpi itu datang dengan lebih jelas, lebih nyata, dan lebih personal. Sosok Mei Mei kini bukan hanya hantu dalam mimpi. Ia mulai menguasai ruang nyata, memenuhi rumah dengan wewangian bunga mati dan gemuruh rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Pernah suatu malam, Henny mendengar suara pintu kamar mandi terbuka sendiri. Saat ia mendekat, lampu mati tiba-tiba dan dari dalam cermin yang buram, bayangan Mei Mei muncul, menatapnya dengan tatapan haus. Tatapan seorang ibu yang kehilangan anak dalam kandungan dan ingin merebut kembali miliknya. Henny hampir gila. Ia sempat berpikir untuk menggugurkan kandungannya, tapi suara janin dalam perutnya, ya, suara itu jelas terdengar di telinganya, meminta untuk bertahan. "Jangan, Bu, aku bukan milik dia." Bisik suara itu, kecil dan parau, seperti datang dari kedalaman tubuhnya sendiri. Dari hari ke hari, wajah Henny semakin pucat. Kantung matanya membengkak dan sorot matanya kosong. Ia tidak lagi merasa seperti manusia. Lebih dari itu, ia merasa seperti wadah kosong yang diisi dua jiwa. Dirinya sendiri dan roh Mei Mei yang menuntut pengakuan. Ia mencium aroma amis darah saat mandi, mendengar suara tangis di sela aliran air keran, dan kadang melihat perutnya bergerak sendiri, seperti ada tangan lain yang mencoba keluar dari dalamnya. Rudy tak pernah tahu. Ia lebih sibuk menanam gairah di tempat tidur hotel bersama pelayan cantik dari lounge bar.
Tubuh Rudy yang kekar dan aromanya yang maskulin kerap dijanjikan kepada perempuan lain, bukan kepada Henny, yang kini mengendus bau kematian dari tubuhnya sendiri. Henny tahu. Ia tahu semua pengkhianatan itu. Ponsel Rudy penuh dengan foto-foto vulgar, pesan-pesan penuh rayuan dan jadwal pertemuan yang tertulis dengan emoji api dan buah-buahan. Tapi Henny terlalu lelah untuk marah. Ia hanya ingin bertahan. Untuk anak yang tumbuh di tengah ancaman dan kutukan. Hingga suatu malam, Henny bermimpi sangat jelas. Ia tidak lagi menjadi penonton. Kali ini, ia adalah Mei Mei. Ia melihat dirinya, berdiri di tengah jalan pecinan dengan gaun putih kotor dan perut besar. Mobil-mobil melaju kencang, dan sebuah bus mendekat. Ia mencoba menyelamatkan diri, tapi terjatuh. Saat tubuhnya tertabrak, darah muncrat, dan bayi dalam perutnya terasa seolah melompat keluar. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang lebih menyakitkan adalah melihat bayinya dibawa kabur oleh sosok perempuan berjilbab putih, perempuan yang mirip dengan Henny. Henny terbangun dengan air mata deras mengalir. Tangannya memegangi perut. Ia merasa berdosa, seolah telah mencuri kehidupan seseorang. Tapi bagaimana mungkin ia bisa mengembalikannya? Suatu sore yang kelabu, Henny memberanikan diri mengunjungi seorang dukun tua bernama Mbah Raras, yang dikenal sebagai penjaga batas antara dunia hidup dan mati. Di tengah kabut dupa dan suara lonceng kecil yang berdenting tanpa sebab, Henny menceritakan semuanya. Mbah Raras mengangguk-angguk, matanya tertutup, seperti membaca buku dari masa lalu. Anakmu memang bukan anakmu sendiri, tapi bukan juga anak hantu itu, ujar Mbah Raras dengan suara parau. Bayi ini adalah reinkarnasi yang tertahan di antara dua dunia. Ia memilih tubuhmu karena rohmu kuat, tapi roh Mei Mei tak rela. Henny terdiam. Napasnya sesak. Mbah Raras menatapnya tajam. Kalau kau ingin selamat, dan anakmu lahir dengan utuh, kau harus berdamai. Bukan dengan Mei Mei, tapi dengan dirimu sendiri. Berhenti membohongi dirimu, berhenti memendam dendam pada suamimu yang berselingkuh. Dendam itu membuka gerbang bagi roh yang gentayangan. Malam itu, Henny pulang dengan pikiran penuh. Ia melihat wajah Rudy yang tidur dengan ponsel menyala di dada, menampilkan pesan terakhir dari perempuan bernama Tina Spabody. Pesan yang hanya berisi emoji cium dan foto lingerie merah. Henny tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menatap Rudy dengan mata kosong. Kalau dia ingin tubuhmu, ambillah, bisik Henny pelan, memegang perutnya. Angin malam menerobos celah-celah jendela, membawa bau melati busuk yang kini terasa lebih lembut, seperti senyum dari dunia lain. Malam berikutnya, Rudy ditemukan berteriak histeris di kamar mandi. Ia mengaku melihat perempuan berdarah-darah mencium bibirnya dengan lidah berlendir dan mata meneteskan air hitam. Tubuhnya gemetar, dan sejak saat itu, ia tak lagi menyentuh perempuan lain. Ia menjadi pria penakut, tunduk, dan selalu mengunci semua pintu saat malam tiba. Sementara Henny, ia mulai tersenyum dalam tidurnya. Tumbuh dalam rahimnya bukan hanya anak manusia, tapi juga warisan dendam dari masa lalu. Sebuah rahim yang menjadi medan perang antara cinta, kutukan, dan luka jiwa yang tak bisa sembuh dengan pelukan. Dan bayi itu terus tumbuh dengan dua jiwa yang menunggu saat kelahirannya untuk menentukan siapa yang akan menang. Langit seakan menangis deras pada malam itu. Awan menggumpal bagai gulungan kelam penuh dendam, menyelimuti desa kecil di pinggiran kota yang bahkan tidak tercatat di peta. Petir menyambar bersahut-sahutan, seperti jenderang perang menyambut lahirnya makhluk yang bukan sepenuhnya manusia, bukan pula sepenuhnya roh. Di dalam rumah sederhana beratap seng, jeritan Henny meraung panjang menembus guyuran hujan. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil, tapi bukan hanya karena kontraksi yang menyiksa. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang mencengkeramnya. Di antara desakan rasa sakit, ia melihat sesosok perempuan dalam balutan gaun merah Tionghoa kuno, kipau lusuh, berdarah di bagian perut, dengan mata cekung, dan senyum getir. Anakku akan lahir malam ini, bisik sosok itu, dingin,
menusuk telinga Henny seperti uap dari dunia arwah. Aku yang seharusnya melahirkannya. Aku yang mati karena takdir yang kau rebut. Henny berusaha menolak kehadiran roh itu, melawan lewat doa dan tangis. Tapi rahimnya bergetar hebat. Ia merasa bayi di dalamnya bergoyang tidak wajar, seakan sedang melawan sesuatu yang tak terlihat. Di sisi ranjang, Pak Togar menggenggam tangan istrinya, berulang kali membaca surat pendek yang tak ia hafal sepenuhnya. Suaranya gemetar dan penuh ketakutan. Tiba-tiba, listrik padam. Hanya nyala lampu minyak di sudut kamar yang tersisa, bergetar seperti api kecil yang takut pada kegelapan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dan tepat saat jam dinding berdentang 2 kali, pukul 2 pagi, tangisan pecah. Bukan hanya tangisan bayi, ada 2 suara. Satu tinggi, parau, menyayat, suara yang tak mungkin datang dari mulut manusia baru lahir. Pak Togar menarik napas kaget. Bayi itu, laki-laki, lahir dengan luka cakar memanjang di leher, seolah seseorang telah menyerangnya bahkan sebelum ia dilahirkan. Luka itu tidak mengeluarkan darah, hanya membiru dan berdenyut, seperti bekas pertempuran antara roh dan daging. Di sekeliling tempat tidur, bidan kampung, Bu Narsih, yang dikenal paling tabah, tiba-tiba jatuh terduduk. Wajahnya pucat seperti jenazah. Ia memandangi bayi itu dengan mata ketakutan, bibirnya komat kamit membaca doa. Tapi tak selesai. Tiba-tiba ia berdiri, mengambil tasnya, dan tanpa pamit berlari keluar rumah. Sejak malam itu, Bu Narsih tak pernah kembali. Keluarganya melaporkan ia menghilang. Beberapa warga percaya ia diculik makhluk halus yang merasa terusik oleh kelahiran Rudi. Bulan berganti. Rudi tumbuh, tapi bukan seperti bayi biasa. Ia tidak bisa tidur kecuali dikelilingi 5 lilin merah yang harus menyala sepanjang malam. Bila satu saja padam, ia akan menjerit seperti sedang disiksa. Suara tangisannya menggema di seluruh rumah, kadang membuat lampu meledak dan kaca jendela retak. Setiap pukul 2 pagi, ia selalu terbangun, tanpa gagal. Ia akan menatap langit-langit, lalu tangannya yang mungil menjulur ke udara kosong, seperti sedang menyentuh wajah yang tak terlihat. Kadang ia tertawa, kadang ia menangis, tapi lebih sering matanya kosong, menatap suatu tempat yang bahkan ibunya tak berani menoleh ke sana. Dan selalu, bau dupa menyengat tercium menjelang pagi, bercampur bau amis darah dan melati busuk. Pak Togar mulai berubah. Ia mencoba mengabaikan semua kejadian aneh itu. Ia bilang semua hanya ketegangan pasca melahirkan. Tapi makin lama, ia makin dingin terhadap istrinya. Ia memilih tidur di ruang tamu, menjauh dari kamar bayi. Tapi yang Henny paling tak bisa pahami adalah suaminya mulai sering pulang larut malam, dengan aroma parfum wanita yang asing. Ia mulai merokok lagi, sesuatu yang sudah ia tinggalkan sejak menikah. Malam-malam mereka makin renggang. Tak ada lagi belayan lembut seperti dulu. Tak ada lagi ciuman tengah malam atau pelukan penuh hangat. Henny hanya bisa menangis sambil menimang Rudi yang matanya kadang memancarkan sorot orang dewasa, terlalu tua untuk ukuran bayi. Dan di tengah kesepian itu, bayangan Mei Mei kembali hadir. Tapi kali ini tidak hanya dalam mimpi. Suatu malam, ketika Henny mengganti popok Rudi, ia merasa ada napas di belakang telinganya. Panas, tapi membuat bulu kuduknya merinding. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi cermin di dinding memantulkan bayangan wanita hamil dengan perut sobek, berdiri di pojok ruangan. Mei Mei menatapnya. Dengan mata sendu dan bibir merah seperti darah, ia berbisik, "Dia sudah kembali padaku." Dan pada malam-malam berikutnya, Henny mulai melihat perubahan pada dirinya sendiri. Ia bermimpi tubuhnya disentuh dengan kelembutan yang aneh. Bukan Togar, bukan laki-laki, tapi sentuhan yang mengalir seperti kabut, menyusup ke dalam kulitnya dan menyalakan gairah yang selama ini terkunci. Dalam mimpi itu, ia menari dalam balutan sutra merah. Tubuhnya mengalun di antara lilin-lilin, dikelilingi dan bunga melati. Sosok Mei Mei menari bersamanya, kadang memeluknya, kadang mencium keningnya sambil menangis.
Henny terbangun basah kuyup oleh keringat dan rasa asing di tubuhnya. Ia merasakan hasrat membara yang tidak pernah ia alami, bahkan bersama suaminya. Tapi sekaligus, rasa bersalah yang dalam. Seolah ia telah mengkhianati batas-batas dunia nyata dan menyerahkan dirinya pada dunia arwah. Tubuhnya pun mulai berubah. Payudaranya membesar tak wajar, bukan karena menyusui. Lehernya sering memerah seperti bekas ciuman. Di dada kirinya muncul bercak biru ungu seperti tangan kecil yang menggenggam. Dan di setiap pagi, ia mendapati lilin merah telah padam satu persatu meleleh seperti menangis darah. Tak kuat lagi dengan teror itu, Henny mendatangi seorang dukun tua di desa sebelah. Namanya Mbah Kartolo. Lelaki renta itu dikenal memiliki ilmu melihat roh dan membuka tabir kelahiran-kelahiran ganjil. Setelah melihat Rudi, Mbah Kartolo hanya menghela napas panjang. Anak ini adalah jembatan. Tubuhnya manusia, tapi jiwanya pernah menyeberang ke dunia lain. Ia adalah hasil dari rahim dua ibu. Kau dan dia. Henny menangis. Apa maksudnya, Mbah? Mei itu bukan hanya arwah penasaran. Ia tidak ingin reinkarnasi. Ia ingin kembali dengan tubuh. Dan anak ini adalah medianya. Tapi takdir menempatkan dia di rahimmu. Maka jadilah mereka satu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pilihanmu tinggal dua. Menyerahkan Rudi agar roh itu tenang, atau memutuskan jembatannya. Tapi kau tahu artinya. Artinya, jembatan yang putus bisa menarik dua dunia menjadi satu. Dunia roh akan menuntut ganti. Dan biasanya, ganti itu adalah tubuh wanita. Malam itu, Henny pulang dengan pikiran berkecamuk. Di satu sisi, ia mencintai Rudi. Tapi di sisi lain, tubuhnya semakin dikuasai oleh gairah yang bukan miliknya. Malam-malamnya dipenuhi pelukan gaib, sentuhan-sentuhan hangat yang membakar dan mengikat. Kadang ia ingin melawan, tapi tubuhnya menyerah. Dan perlahan, ia tak lagi takut. Ia mulai menanti malam, menanti pelukan itu. Bahkan ia mulai menghias tubuhnya sendiri dengan wewangian, mengenakan kain merah, dan berdandan seperti pengantin Tionghoa. Pak Togar tidak tahu, ia sibuk dengan selingkuhannya, seorang wanita muda dari toko kosmetik. Tapi bahkan wanita itu pun mulai mengalami hal aneh. Setiap kali ia berhubungan dengan Togar, wajah Henny muncul di benaknya. Ia bermimpi berjalan di koridor rumah sakit tua, dikejar suara tangis bayi, dan sosok wanita berdarah di ujung lorong. Suatu malam, semuanya pecah. Rudi menangis lebih keras dari biasanya. 5 lilin merah tiba-tiba meledak. Api melesat ke langit-langit. Henny berlari ke kamar, hanya untuk menemukan Rudi mengambang setinggi 1 meter di udara, mata hitam pekatnya menatap lurus ke arah ibu kandungnya. Dan di belakang Rudi, Mei berdiri, meneteskan darah dari perutnya sambil tersenyum. Dia sudah memilih, dan kau milikku. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemiskinan dan terus-menerus diteror oleh kekuatan gaib yang mengintai keluarganya, Henny akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam keputusasaan yang mendalam, ia mencari bantuan dari seorang dukun tua yang dikenal dengan nama Mbah Rajem, yang tinggal di pinggir hutan bambu yang lebat dan misterius. Mbah Rajem menawarkan sebuah jimat pengasihan dan pelindung yang diyakini mampu melindungi anaknya, mempercantik tubuhnya, dan membuat suaminya kembali tergila-gila padanya. Namun, syarat untuk mendapatkan jimat tersebut sangat mengerikan. Henny harus berhubungan dengan makhluk penunggu hutan yang dikenal sebagai genderuwo tua bernama Gondo. Ritual itu dilakukan dalam kabut dupa yang tebal, diiringi suara gamelan yang menggema dan bunga-bunga yang berlumur darah ayam hitam. Henny rela menyerahkan tubuhnya demi mendapatkan jimat pengasihan tersebut. Namun, sejak saat itu, mimpi-mimpi erotis mulai menghantuinya. Tubuhnya terasa panas mendidih, dan hasrat liar terus menguasainya. Ia mulai merasa nyaman, bahkan ketagihan, dan tanpa sadar telah masuk ke dalam jerat setan. Hubungan dengan suaminya, Pak Togar, semakin memburuk. Ia merasa asing dengan istrinya yang berubah drastis. Sementara itu,
Henny semakin tenggelam dalam dunia mistis yang menggoda dan berbahaya. Ritual yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi keluarganya, kini berubah menjadi kutukan yang mengikatnya dengan makhluk gaib. Henny harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya dan mencari cara untuk melepaskan diri dari jerat yang telah ia ciptakan sendiri. Bab ini menggambarkan bagaimana keputusasaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang tak terbayangkan, dan bagaimana kekuatan gaib dapat memanipulasi dan menghancurkan kehidupan manusia. Sejak malam ritual bersama Gender Uwo Gondo, tubuh Henny tidak pernah sama lagi. Perubahan itu bukan hanya terlihat, tapi terasa. Seolah kulitnya menyerap energi lain yang tak kasat mata. Di depan cermin tua warisan ibunya, wajahnya tampak bersinar, tidak sekadar cantik, tapi menggoda, nyaris menyerupai dewi yang keluar dari ukiran kuno relief candi. Matanya tampak lebih bening, bibirnya merekah merah darah segar, dan kulitnya yang dulu pucat kini tampak kencang, berkilau lembut seperti lilin meleleh di rembulan. Payudaranya membulat sempurna, menggantung memantul seolah menyimpan magnet bagi pandangan siapapun, terutama suaminya sendiri, Togar Dutta. Togar yang selama bertahun-tahun lebih sering tidur di ruang tamu karena alasan kerja lembur, kini tak bisa berhenti menempel padanya. Pria itu berubah menjadi pemuda bernafsu membara, selalu pulang lebih awal, dan tak pernah membiarkan Henny memakai pakaian lengkap lebih dari 5 menit. Mereka bercinta seperti binatang lapar, di sofa, di dapur, di kamar mandi, bahkan di teras. Belakang rumah meski Rudy masih bermain di dekatnya. Suara erangan mereka tak lagi ditahan. Henny merasa seperti dewi cinta yang bangkit dari kutukan malam. Ia menikmati semuanya, gairah, hasrat, dan kecanduan Togar terhadap tubuhnya. Tapi semuanya tidak berlangsung tanpa harga. Setiap selesai bercinta, Henny melihat garis luka merah seperti cakaran di punggung atau dada Togar. Awalnya ia pikir itu akibat gairahnya sendiri, tapi goresannya terlalu dalam dan terlalu presisi, seperti dicakar oleh kuku makhluk yang sangat besar. Luka itu tidak pernah bernanah, tidak pernah kering seperti luka biasa. Ia lenyap sendiri saat fajar datang, hanya menyisakan bau anyir di kulit yang tak tertutupi parfum. Spray mereka selalu bernoda, bukan hanya peluh dan cinta, tapi darah, lendir, dan kadang helai rambut panjang yang tak satu pun berasal dari kepala Henny. Dan semakin hari, gairah itu semakin meluap liar, bukan cinta, tapi nafsu, rakus dan mencekam, seperti sesuatu yang menuntut lebih banyak dari sekadar keintiman pasangan suami istri. Kadang Henny merasa dirinya menjadi penonton, bukan pelaku. Tubuhnya bergerak, mengangkangi, menggigit, menjilat, memekik. Tapi jiwanya seperti berada di tempat lain, menyaksikan semuanya dari balik kabut tebal yang menyerupai dupa. Suatu malam, setelah sesi bercinta yang membuat Henny nyaris pingsan, ia terbangun karena suara gemeretak aneh dari kamar mandi. Saat mengintip, ia menemukan Togar berdiri telanjang, menatap cermin dengan mata kosong, sementara darah menetes dari hidung dan telinganya. Di depannya, di dalam cermin, Henny bisa bersumpah melihat bayangan perempuan lain, bukan dirinya, berambut panjang dengan mata merah menyala. Dan lebih mengerikan lagi, perempuan itu tersenyum padanya. Semula Henny menduga itu hanya halusinasi, tapi segalanya berubah saat ia mencium aroma dupa asing pada baju Togar. Bukan dupa miliknya, bukan dupa dari jimat Mbah Rajem. Ini lebih tajam, lebih manis, dan di sela lipatan baju itu, ada bercak lipstik keunguan, warna yang Henny tak pernah punya. Aroma tubuh perempuan lain merayapi hidungnya, dan jantungnya serasa dikepung guntur. Ia tahu Togar sedang main api, tapi bukan api biasa. Ia yakin suaminya telah menjalin hubungan dengan sesuatu atau seseorang dari dunia yang sama dengan Gondo. Perempuan dalam cermin itu bukan bayang-bayang kosong. Ia nyata, dan ia mulai merebut Togar secara perlahan. Pikiran Henny kacau. Ia merasa dicurangi. Ia yang rela menyerahkan tubuhnya pada makhluk hutan demi jimat pengasihan, justru kehilangan suaminya pada entitas lain yang lebih muda, lebih segar, lebih berani menggoda dengan darah dan roh. Malam itu, dengan mata penuh amarah dan dada sesak, oleh cemburu, Henny kembali ke hutan bambu mencari Mbah Rajem.
Namun rumah sang dukun terlihat lebih menyeramkan dari biasanya. Bambu-bambu di sekeliling rumahnya meneteskan lendir hitam, dan suara tangisan perempuan mendesing dari balik dinding. Mbah Rajam keluar dengan tatapan letih dan berkata dengan suara berat, "Aku sudah bilang, yang kau minta tak akan cukup. Semua yang ingin dikekang akan mencari celah untuk lepas. Suamimu kini bermain dengan jimat lain. Dia mencari pengasihan baru." Hani gemetar. "Siapa yang memberinya?" Mbah Rajam menghembuskan asap rokok linting yang aneh, mengandung rambut dan cacing kering. Perempuan dari rawa mati di utara. Dukun perempuan, cantik, beraroma kematian. Namanya Nyai Menelung. Ia suka lelaki yang sudah dimiliki. Malam itu, Heni tahu, perangnya belum selesai. Ia tak hanya berperang dengan entitas gaib, tapi juga dengan hasrat suaminya yang tak pernah puas, yang kini terpikat pada daya tarik mistis perempuan dari dunia seberang. Ia bertekad merebut Togar kembali, meski harus menggali lebih dalam ke lorong kegelapan dunia gaib, dan membayar dengan tubuh, darah, bahkan jiwa anaknya sendiri. Heni kembali ke rumah dengan hati penuh dendam, tetapi senyum menghias bibirnya. Ia mulai bersiap. Tubuhnya bukan sekadar senjata, tapi perangkap yang kini akan ia manfaatkan dengan sepenuh kekuatan. Ia akan menari di atas bara, memanggil Gondo sekali lagi, tapi kali ini bukan untuk dirinya, untuk membunuh perempuan di cermin. Ia akan menebar dupa, menyalakan lilin merah, dan membuka jalan bagi perang jimat yang baru saja dimulai. Dan malam berikutnya, suara gamelan terdengar lagi dari kamar belakang. Keheningan malam yang selama ini menenangkan, kini menjadi ruang yang penuh dengan suara bisikan. Heni berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangan dirinya yang semakin berubah. Ia merasakan gelora, sesuatu yang tak bisa ia pungkiri, menumbuhkan bunga api hasrat yang tak kunjung padam sejak pertemuannya dengan Gondo. Cinta, hasrat, dan pengorbanan, semuanya kini terasa saling bergesekan dalam tubuhnya, menjeratnya dalam labirin yang tak dapat ia keluar. Namun, yang membuatnya terkejut lebih dari apapun adalah kenyataan pahit yang mulai terbuka. Suaminya, Togar, yang selama ini begitu tergila-gila padanya, ternyata memiliki wanita lain. Wanita yang bukan sekadar wanita biasa, melainkan seorang guru les yang penuh daya tarik mistis. Budiah, janda muda dengan tubuh montok, rambut panjang, mengilat, dan senyum yang selalu menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kebaikan hati. Togar, yang begitu mendamba tubuh Heni, kini menyembunyikan kebohongan besar di balik ciuman penuh gairah yang mereka bagi bersama di ranjang. Togar menyembunyikan perselingkuhannya dengan rapat, menyisakan bekas-bekas yang hanya dapat dirasakan oleh indera ketiga Heni. Dan ketika ia mulai mendekati Budiah yang penuh godaan, tubuh Heni merasa seperti terpapar api yang membakar dari dalam. Gairahnya tak hanya datang dari Togar, tetapi juga dari bujukan halus roh-roh yang ada di sekelilingnya. Budiah ternyata bukan hanya wanita biasa. Ia memiliki jimat pengasihan yang tak kalah kuat dari yang dimiliki Heni. Dan dengan itu, ia mampu menarik Togar lebih dalam ke dalam pusaran dunia gaib yang menakutkan. Di malam yang sepi, Togar dan Budiah beradu tubuh di tempat yang sangat jauh dari pandangan dunia, pemakaman Tionghoa. Ditemani aroma dupa yang tebal, mereka melakukan ritual esek-esek di atas tanah keramat, tempat roh-roh nenek moyang beristirahat. Suara mereka bergabung dengan angin yang berbisik, seakan menyambut hubungan mereka yang semakin terikat oleh kekuatan gelap. Di sana, di tengah kegelapan, gairah mereka bukan sekadar dorongan fisik. Itu adalah penyerahan pada sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk saling mengikat satu sama lain melalui pengorbanan tubuh dan jiwa. Darah, lendir, dan napas berat menjadi saksi bisu. Namun, meskipun mereka menikmati kenikmatan tersebut, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah Heni. Rudy, anak mereka yang kini mulai besar, mulai melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika ia bermain sendiri di dalam rumah, bayangannya melihat sosok yang tak dikenal. Ada 2 ibu, 2 bapak, 2 sosok menyerupai orang tuanya.
namun wajah mereka tampak lebih menyeramkan, panjang, dengan lidah yang menjulur keluar, bergerak-gerak di udara. Rudy sering terbangun di malam hari, merasa matanya dipenuhi oleh bayangan yang tak terlihat, oleh suara yang hanya bisa didengarnya, oleh energi yang mencengkeram tubuhnya, seolah menginginkan sesuatu darinya. Rudy, yang masih anak-anak, merasa terperangkap dalam dunia yang tidak ia pahami, di mana ia berusaha lari, namun selalu kembali ke tempat yang sama. Rudy mulai bercerita pada Henny tentang hal-hal yang ia lihat. "Ibu, kenapa ada 2 orang yang seperti kalian? Mereka tidak sama." Henny, yang awalnya berpikir itu hanya khayalan anak kecil, mulai merasakan kebenaran yang lebih dalam. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aroma persaingan yang mencurigakan mulai memenuhi ruang-ruang rumah mereka, hingga ia mulai merasakannya dengan sangat jelas. Aroma darah dan dupa yang tak terhindarkan. Ada gairah yang kuat di dalam rumah, namun bukan miliknya. Sambil menatap tubuh Togar yang masih terbaring, napasnya terengah, Henny tahu apa yang terjadi. Cinta mereka bukan satu-satunya yang dikutuk. Mereka, baik ia dan suaminya, terperangkap dalam pusaran hasrat yang tak terbayangkan sebelumnya. Togar bukan hanya berpaling padanya, dia telah terjerat dalam hubungan gelap dengan Budia. Itu bukan lagi sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah perang antara roh, antara kekuatan jahat yang berebut tubuh dan jiwa mereka. Suatu malam, setelah Togar pulang larut malam dengan aroma dupa yang tajam di bajunya, Henny memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Ia mencium sesuatu yang tak wajar. Dengan penuh keinginan untuk menggali kebenaran, ia mengikuti langkah-langkah suaminya ke tempat yang lebih jauh, ke rumah yang lebih tua, yang selalu ada di dalam bayangannya. Tempat yang sering diselimuti kabut tipis dan semerbak aroma bunga melati yang sangat tajam. Itulah tempat yang sebenarnya, tempat yang Togar kunjungi bersama Budia. Di dalamnya, di ruang gelap yang penuh dupa dan lilin merah, Henny menemukan sesuatu yang lebih dari yang ia kira. Budia sedang melakukan sebuah ritual pengikatan jimat, dan tubuhnya bukan sekadar tubuh manusia biasa, terperangkap dalam suatu energi jahat yang menguasai mereka. Semua. Henny merasa tubuhnya terseret dalam pusaran gairah yang semakin liar dan gelap. Dari balik bayangan, muncul sosok yang tak asing baginya, Mei Mei. Gadis muda itu, yang dulunya telah hilang, kini kembali dengan tujuan yang sangat jelas. Mei Mei tertawa lembut, namun suara tawa itu terasa berat dan penuh amarah. "Anakmu akan kuambil," katanya, suaranya menggema. "Dengan tubuh siapapun yang mau kuasuk." Henny merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia merasa tubuhnya semakin terkuras, semakin terjerat dalam ikatan yang tak bisa ia kendalikan. Mei Mei, roh yang telah menunggu dengan sabar, kini datang untuk menyelesaikan semua ini, untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Dalam ciuman terakhir yang dipenuhi gairah, di tengah malam yang dingin, Henny tahu bahwa ia tidak hanya harus berjuang untuk tubuh dan jiwanya sendiri. Ia harus berjuang untuk anaknya, untuk Rudy, yang tanpa ia sadari, sudah terperangkap dalam dunia yang jauh lebih gelap dan lebih dalam dari apa yang ia bisa bayangkan. Kecantikan Henny, yang dahulu hanya berpendar halus dalam mata suaminya, Togar, sekarang berkembang menjadi wabah yang tak terkendali. Kecantikan yang kini diselimuti aura aneh, bukan lagi sekadar daya tarik fisik, tetapi seperti sebuah kutukan yang memikat setiap lelaki yang melihatnya. Dari tukang ojek yang selalu menunggu di depan rumah, hingga lurah yang setiap hari datang, tanpa alasan yang jelas, mereka semua terjerat oleh pesona Henny. Tak satu pun dari mereka mampu menghindar, dan semakin hari, semakin banyak yang berani mengintipnya saat ia mandi, berharap mendapatkan sekadar bayangan kemolekan tubuhnya. Sementara itu, Budia, dengan tubuh montok dan rahasia yang lebih dalam dari yang diketahui Henny, semakin berani melakukan ritual-ritual pengasihan. Ritual yang sudah berjalan sejak ia pertama kali mengikatkan dirinya dengan jimat pengasihan dari Mbah Rajem, kini semakin kuat dan semakin gelap. Ia mulai menyebarkan air mani bercampur darah haid kepada para pria di sekitar kampung, menyebarkan racun tak kasat mata yang membuat mereka tergila-gila padanya.
Budiah tahu, ia bukan hanya seorang janda muda yang menggoda. Ia adalah sosok yang memegang kekuatan gaib yang mampu menarik apapun yang ia inginkan, bahkan jika itu harus menggunakan tubuh lelaki lain untuk memenuhi keinginannya. Namun, semua itu bukanlah yang menjadi masalah utama bagi Henny. Masalah yang lebih besar dan lebih menakutkan datang dari dalam tubuh anaknya. Rudy, yang kini berusia 8 tahun, mulai menunjukkan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam bulan, purnama, ia mengalami kejang-kejang yang hebat. Tubuhnya terkulai lemah sementara matanya menatap kosong ke langit. Setiap kali keadaan seperti itu terjadi, mulut Rudy mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh Henny. Bahasa Mandarin yang asing, seperti seseorang yang sedang berbicara dalam mimpi buruk. Aku... Jianli, suara Rudy terdengar serak, namun jelas seperti suara anak kecil yang sudah lama meninggal. Aku anak Mei Mei yang mati tertabrak. Kata-kata itu menghantam Henny bagaikan petir yang menyambar tengah malam. Mei Mei, gadis yang telah menghilang, ternyata tidak hanya kembali sebagai roh yang mengancam keluarga mereka. Arwahnya kini menguasai tubuh anaknya, tubuh yang semula murni dan tak tersentuh oleh dunia gaib. Rudy yang dulu ceria dan penuh tawa, kini berubah menjadi seseorang yang seolah-olah hidup di dua dunia sekaligus, dunia nyata dan dunia roh yang penuh kematian. Dengan mata yang berkilat aneh, Rudy, atau lebih tepatnya Jianli, mulai mengendalikan tubuhnya, membuat tubuh kecil itu bergerak tanpa kendali, mengungkapkan emosi yang sangat kuat dan kacau. Sesekali, ia melihat Henny dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Semakin lama, Rudy semakin tidak terkendali. Tindakannya semakin liar, melawan Henny, menendang dan memukul dengan kekuatan yang tidak sesuai dengan usia tubuhnya. Setiap kali ia terjatuh dan kembali bangun, Rudy seperti kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Semakin malam, semakin gelap. Tidak hanya tubuhnya yang berubah, tetapi juga suasana hati dan pikirannya. Ia tidak lagi menjadi anak yang dikenalnya. Rudy mulai merasakan sesuatu yang lebih kuat menguasainya, sesuatu yang datang dari dunia lain, dunia yang lebih menyeramkan. Arwah Mei Mei semakin menguasai tubuhnya, mengendalikan setiap emosi, dan dengan kekuatan itu, mulai menimbulkan kekacauan yang tak terelakkan. Henny terjaga di tengah malam, menyaksikan anaknya, yang dulu adalah buah hatinya, berkelahi melawan dirinya sendiri. Suara tangisan Rudy yang bergema di seluruh rumah, terasa seperti jeritan dari kedalaman neraka. Seakan-akan Rudy berteriak bukan sebagai anak kecil, tetapi sebagai jiwa yang terperangkap dalam tubuh yang salah. Henny mencoba menenangkan anaknya, memeluknya, namun yang dipeluk bukan lagi anaknya. Yang ada di depannya adalah makhluk yang wajahnya lebih menyeramkan dari iblis. Bibirnya tersenyum tipis, sementara matanya memancarkan kebencian yang dalam. Di tengah ketegangan ini, Henny kembali merenung, terperangkap dalam perasaan yang teramat berat. Ia sadar bahwa tubuh dan jiwanya sudah terjerat oleh kutukan. Dan kini, ia juga merasakan kutukan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Apakah itu kecantikannya yang memikat atau kekuatan gaib yang menguasai tubuhnya? Semua ini menyatu dalam satu kekuatan yang tak bisa ia lawan. Henny, yang dulu merasa bahwa dirinya adalah pusat dunia, kini merasa seperti boneka yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan yang tak terbayangkan. Ia sadar bahwa cinta yang pernah ia harapkan, yang dulu sempat ia jaga dalam pelukan, telah hancur dan berubah menjadi dosa. Kini, bukan hanya tubuh Togar yang terjerat dalam dosa, kini, anaknya, Rudy, yang sebelumnya polos, mulai berubah menjadi medium antara dunia manusia dan dunia roh. Bahkan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan, sebuah proses yang begitu menakutkan dan mengerikan, yang dimulai dari dalam dirinya, merayap perlahan, menggerogoti organ-organ tubuhnya, menghapuskan kehidupan yang masih tersisa. Saat malam tiba, tubuh Rudy yang kini terbalut dalam bau busuk yang tak tertahankan, Henny harus memilih, bertahan dengan kecantikannya, tetap menjaga tubuhnya yang masih menggoda suaminya, atau menyelamatkan anaknya yang kini semakin terjerumus dalam dunia kematian. Henny merasa terhimpit dalam dua pilihan yang mengerikan. Apakah ia akan terus terperangkap dalam nafsu dan kecantikan, seperti halnya Togar dan Budiah? Ataukah ia akan memilih untuk menyelamatkan anaknya,
Walaupun itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri, semuanya terasa semakin kacau. Henny terhuyung, hampir tak bisa berdiri saat melihat Rudy, yang kini bukan lagi anaknya, berubah menjadi sosok yang mengerikan. Wajahnya yang dulu manis dan polos, kini dipenuhi dengan luka-luka. Wajahnya semakin mengkerut, matanya semakin lebar dan kelam. Kekuatan Mei Mei sudah menguasai seluruh tubuh Rudy, dan dengan kekuatan itu ia mulai berteriak. Aku datang untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan keluargamu. Aku akan menghancurkan kalian. Di tengah kekacauan yang semakin besar ini, Henny hanya bisa merasakan satu hal, ketakutan yang mendalam. Kecantikan dan nafsu yang pernah ia dambakan kini berubah menjadi kutukan yang tak bisa ia hindari. Apa yang harus ia pilih? Mencintai suaminya, yang sudah terlalu jauh terjerat oleh godaan? Ataukah ia akan memilih untuk menyelamatkan anaknya, meskipun itu berarti harus menelan segala penderitaan yang lebih dalam? Malam itu, Henny melangkah dengan hati yang penuh kebimbangan menuju rumah Mbah Rajam. Langkah kakinya terasa berat, seolah setiap inci tanah yang dipijaknya membawa beban, dosa yang semakin menekan. Kecantikannya, yang dahulu dianggap sebagai berkat, kini menjadi kutukan yang menghancurkan dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Ia tak lagi mengenali dirinya sendiri, tubuhnya menjadi benda yang dimiliki oleh kekuatan yang lebih besar dari sekadar nafsu manusia, kekuatan yang datang dari dunia lain, dunia yang tak kasat mata, dunia yang penuh dengan kematian dan darah. Di hadapan altar bambu yang tertutup darah itu, Henny merasakan hawa yang sangat pekat, bau tanah basah, harum darah yang bercampur dengan bau dupa, serta cahaya remang-remang yang dihasilkan oleh lilin-lilin kecil yang tertata rapi di atas tanah. Altar itu bukan hanya sekadar altar untuk menyembah, tetapi juga untuk mengikat janji-janji yang terkutuk. Mbah Rajam, dengan wajahnya yang sudah keriput dan matanya yang memancarkan kebijaksanaan sekaligus kegelapan, berdiri di samping altar dengan senyum yang tak wajar. Untuk mendapatkan kecantikan abadi, kata Mbah Rajam pelan, kamu harus menyerahkan lebih dari tubuhmu, Henny. Jiwa adalah harta yang lebih berharga. Mbah Rajam mengangkat tangannya, mengisyaratkan sesuatu di udara, dan tiba-tiba dari dalam bayang-bayang altar itu muncul Gondo, si genderuwo. Sosok besar dengan tubuh kekar, kulit hitam legam yang tampak seolah terbuat dari bayang-bayang, dengan mata yang bersinar merah, menatap Henny dengan tatapan penuh nafsu. Henny menahan napas. Ini bukan kali pertama ia bertemu dengan Gondo, tetapi kali ini suasananya jauh lebih mencekam. Gondo mengangkat tangannya, dan Henny merasakan tubuhnya mulai tergerak tanpa perintah. Gondo tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Aku sudah menunggu ini. Suaranya bergema, seperti suara angin yang berbisik melalui pepohonan. Jadi, kamu datang untuk mendapatkan kekuatan penuh, bukan? Kecantikan yang tak akan pudar, tapi harga yang harus dibayar adalah nyawa. Henny merasa jantungnya berdegup kencang, darahnya berdesir di seluruh tubuh. Apa maksudmu? Ia mencoba menenangkan dirinya, meskipun ketakutan mulai menguasainya. Gondo mengangkat tubuh Henny dengan satu tangan, meletakkannya dengan lembut di atas altar. Upeti baru, bukan tubuhmu lagi, Henny, bisiknya. Jika kamu ingin semua yang kamu inginkan, kamu harus memberikan satu nyawa per malam Jumat Kliwon. Setiap kali kamu tidur dengan lelaki, siapapun dia akan menjadi korban berikutnya. Kamu harus memilih, Henny. Siapa yang akan kamu korbankan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Henny menatap mata Gondo dengan ngeri. Apa yang dimaksudnya dengan korban? Ia tahu, setiap pilihan yang ia buat akan mengarah pada kehancuran. Namun, hasrat yang menggelegak di dalam tubuhnya, hasrat yang telah ia pelihara selama ini, membuat pikirannya semakin kacau. Henny tahu bahwa setiap lelaki yang mendekatinya, yang tertarik padanya, akan menjadi tumbalnya. Tetapi kecantikannya, kekuatan yang mengalir dalam tubuhnya, juga adalah racun yang tak bisa dihentikan. Dalam desahan napas yang berat, Henny terdiam. Di dalam hatinya, ada pertarungan antara rasa takut yang mendalam
dan godaan yang begitu menggoda. Dengan satu gerakan perlahan, ia membuka pakaian yang melingkupi tubuhnya, membiarkan dirinya telanjang di hadapan Gondo, yang kini wajahnya mulai berubah, berganti antara suaminya, Togar, anaknya, Rudy, dan bahkan arwah Mei Mei yang mulai merasuk. Semuanya bercampur dalam kenikmatan yang sangat menyakitkan. Ia mulai menggoda lelaki demi lelaki. Sopir sayur yang selalu datang pagi-pagi untuk mengantar sayuran, pemuda Karang Taruna yang tampan, bahkan anak SMA yang masih polos, semuanya menjadi bagian dari ritual yang semakin gelap. Henny merasa tubuhnya berubah menjadi perangkap maut. Setiap kali ia tidur dengan salah satu dari mereka, ia tahu mereka akan menjadi korban berikutnya. Namun, setiap kali ia merasa keinginan itu datang, ia juga merasa semakin jauh dari dirinya sendiri, semakin tenggelam dalam dosa dan nafsu yang tak terkontrol. Setiap malam, setelah ritual berdarah itu selesai, Henny menangis dalam pelukan Gondo. Namun, pelukan itu bukan pelukan yang menenangkan. Gondo, yang wajahnya kini selalu berubah-ubah, seringkali memperlihatkan wajah Togar, anaknya Rudy, dan arwah Mei Mei. Dalam setiap ciumannya, ia merasakan kenikmatan yang mengiris, seolah darah mereka mengalir ke tubuhnya, memadatkan setiap rasa yang ada dalam dirinya. Kenikmatan yang datang bersama rasa bersalah yang semakin menumpuk. Dalam pelukan Gondo, ia merasa terpecah, bagaikan dirinya yang hancur dan menjadi bagian dari arwah yang berkeliaran tanpa tujuan. Gondo, dengan senyumannya yang licik, terus menggodanya. "Kamu akan terus begini, Henny. Setiap kali kamu tidur dengan lelaki, mereka akan menjadi tumbal. Setiap malam Jumat Kliwon akan membawa lebih banyak korban. Dan ketika mereka mati, kekuatanmu akan semakin besar." Henny terhuyung dalam godaan itu. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar, tetapi tubuhnya sudah tak lagi bisa menahan godaan itu. Setiap kali ia menggoda, ia merasakan bahwa ia semakin kehilangan dirinya. Tubuhnya bukan lagi miliknya, tetapi milik Gondo, miliki kekuatan gaib yang tak terhindarkan. Kecantikan yang dulu ia anggap berkat, kini hanyalah kutukan yang semakin menjeratnya. Dengan tangisan yang tertahan, Henny melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, memasuki sebuah siklus yang tak bisa ia hentikan. Ia tak tahu apakah ada jalan keluar, atau apakah ia hanya akan terperangkap dalam dunia yang gelap ini. Dunia di mana nafsu dan darah bercampur, dan jiwa-jiwa tak bisa lagi kembali ke tempat yang semestinya. Henny telah memilih jalannya. Pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, angin berbisik tajam melalui celah-celah dinding rumah mereka yang sudah rapuh. Rumah itu, yang dahulu berdiri kokoh sebagai tempat yang penuh dengan tawa dan kehangatan, kini terasa seperti kuburan yang menunggu untuk menelan penghuninya. Togar, yang sebelumnya merasa dunia di sekelilingnya masih dapat dikendalikan, kini berdiri di ambang kehancuran yang tak terelakkan. Di dalam kamar, kabut dupa tebal melingkupi ruangan, memenuhi udara dengan aroma yang menggelitik dan memabukkan. Suara gamelan terdengar perlahan, menari-nari di telinga, seakan memanggil jiwa-jiwa yang terlupakan. Henny, dalam pelukan pemuda yang tubuhnya penuh dengan ketegangan dan gairah, tampak seperti wanita yang hilang kendali. Pak Togar, yang tiba-tiba membuka pintu kamar dengan langkah berat, terperangkap dalam pandangan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Henny, istrinya yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini bukan lagi sosok yang dikenalnya. Ia menunggangi tubuh pemuda itu dengan gerakan yang sensual. Tubuhnya seolah menari di atas kenikmatan yang semakin menjauhkan dirinya dari manusia biasa. Di matanya, bukan lagi ada Henny yang ia nikahi, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menghancurkan. Tatapan Togar yang penuh amarah tak mampu menembus kabut yang mengelilingi Henny dan pemuda itu. "Henny." Suaranya terputus, tersangkut di tenggorokan, dipenuhi oleh rasa sakit yang tak terucapkan. Namun yang lebih mengerikan adalah bukan hanya pengkhianatan istrinya, melainkan ritual yang sedang berlangsung. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya sekadar perselingkuhan fisik. Sesuatu lebih besar, lebih gelap, dan lebih terlarang sedang mengendalikan mereka.
Saat matanya menangkap cermin kecil yang tergeletak di meja samping tempat tidur, ia melihatnya, cermin yang tertutup dengan tulisan aneh dan simbol-simbol kuno. Itu adalah jimat pengikat yang selama ini dipakai oleh Henny dan Budiah untuk memperkaya tubuh mereka dengan kekuatan hitam. Togar merasakan sebuah dorongan aneh, dorongan yang lebih kuat daripada amarahnya. Seolah-olah dunia itu mengundangnya untuk masuk, untuk menjadi bagian dari ritual yang tak bisa dihentikan. Dalam sekejap, tanpa sadar, ia melangkah ke depan Budiah yang masih tergeletak di atas ranjang, dengan tubuhnya menggeliat dalam kepuasan yang mengerikan. Dengan tangan yang keras, Togar meraih tubuh Budiah dan mendorongnya ke lantai. Dalam ledakan amarah yang tak terkendali, ia memerkosa Budiah di depan cermin jimat yang memancarkan cahaya merah. Setiap gerakan yang ia lakukan seakan-akan menyegel nasibnya dan nasib rumah mereka. Saat Togar melakukannya, cermin itu berkilau dengan cahaya yang semakin terang. Seperti ada sesuatu yang terbangun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari semua yang pernah ia bayangkan. Jeritan Budiah dan Henny yang terdengar samar-samar dalam ketukan gamelan semakin memecah kesunyian malam. Mereka terperangkap dalam dunia, ritual yang lebih besar dari sekadar nafsu duniawi. Saat ritual itu mencapai puncaknya, suasana di sekitar rumah berubah menjadi kegelapan yang pekat. Tanah di bawah mereka tampak bergetar, seolah ada sesuatu yang sedang terbangun dari kedalaman tanah. Rudy, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu dari semua kejadian ini, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Matanya kosong, tubuhnya mulai gemetar hebat, seperti ada sesuatu yang menguasai dirinya. Togar melihat anaknya, yang tadinya polos dan penuh harapan, kini berubah menjadi sesuatu yang tak dikenali. Seperti arwah yang terperangkap dalam tubuh manusia. Selama beberapa hari berikutnya, rumah itu menjadi tempat yang penuh dengan kengerian. Rudy, yang mulai kesurupan, tergeletak di atas ranjang, berteriak dengan suara-suara aneh yang terdengar seperti bahasa Mandarin. Dalam keadaan yang tak sadar, Rudy mulai mengaku bernama Jian Li, nama anak Mei Mei yang mati tertabrak beberapa tahun lalu. Arwah Mei Mei, yang seharusnya telah pergi, kini kembali menguasai tubuh anak mereka. Henny, yang mulai kehilangan keseimbangan antara kenyataan dan mimpi, merasakan tubuhnya menjadi semakin lemah. Setiap kali ia melihat cermin, wajahnya semakin memudar, seolah jiwa dan tubuhnya sedang menghilang perlahan. Namun, yang lebih menakutkan adalah perasaan bahwa setiap langkah yang ia ambil membawa dia lebih dekat ke kehancuran. Ia merasa dunia ini semakin tidak nyata, dan dirinya semakin terperangkap dalam kegelapan yang telah ia pilih. Tetangga mulai bergosip. Ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Togar. Beberapa lelaki yang pernah berhubungan dengan Henny ditemukan mati pucat, tubuh mereka tergeletak di jalan-jalan kampung, kehabisan darah. Mereka semua ditemukan dalam keadaan mengerikan. Kelamin mereka tercabik-cabik, seakan-akan dicakar oleh makhluk liar yang tak kasat mata. Setiap kali polisi datang untuk menyelidiki, mereka hanya menemukan kekosongan, kebingungan yang tak terpecahkan. Namun, ada yang lebih menakutkan dari itu semua. Di dalam rumah Togar, semakin lama, semakin banyak kejadian-kejadian aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, tubuh Henny semakin terjerat dalam godaan dan ritual. Di pelukannya, tubuhnya terasa semakin berat, semakin asing, sementara arwah Mei Mei terus merasuk dalam dirinya, membawa tubuhnya lebih dalam ke dalam dunia hitam. Gondo, yang masih mengintai dalam bayang-bayang, semakin menguasai tubuhnya. Togar dan Henny, yang kini terperangkap dalam dunia yang penuh dengan nafsu, darah, dan kematian, tidak tahu lagi siapa yang mereka cintai, atau bahkan apakah mereka masih manusia. Malam itu, ketika langit gelap dan angin berhembus kencang, Togar berdiri di tengah rumah yang porak-poranda. Ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak, merayap di dinding rumah. Setiap langkah yang ia ambil mengarah pada kehancuran yang lebih dalam. Tanpa sadar, ia telah menyerahkan dirinya pada dunia ini. Dunia yang penuh dengan ritual, nafsu, dan kematian. Dengan langkah yang ragu, ia melangkah ke arah tempat tidur Henny, yang kini terbaring dalam keheningan, matanya kosong dan tak lagi
mengenali siapapun. Ia mendekat, menyentuh tubuhnya, namun tidak ada lagi kehidupan di sana. Henny telah kehilangan dirinya, seperti yang telah terjadi pada semua yang pernah terlibat dalam ritual ini. Dunia ini bukan lagi dunia mereka. Mereka hanya bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap dari sekadar keinginan manusia. Henny terkulai lemas di lantai. Tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam, seolah ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Di balik matanya yang tertutup rapat, Mei Mei, arwah Tionghoa yang telah lama terkubur dalam waktu, menguasai setiap inci tubuhnya. Tubuh itu kini menjadi medan perang antara keduanya. Satu arwah berusaha kembali, yang lain berjuang mempertahankan kehormatan tubuh yang telah ia miliki sepanjang hidup. Mei Mei melangkah di dalam tubuh Henny dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Kaki Henny yang gemetar bergerak tanpa kendali, membawanya ke sudut ruangan tempat Togar terbaring. Henny yang tak lagi ada, hanya ada Mei Mei, membelai wajah pria itu dengan tangan yang tak lagi familiar. Rasa sakit dan kenikmatan bertarung dalam satu aliran darah yang mengalir cepat, meliuk-liuk menyesakkan, meremukkan jantungnya. Togar terkulai di bawah cengkeraman Mei Mei, tubuhnya membeku, tak mampu bergerak. Begitu menyiksa, begitu menggoda, arwah Henny terjerat dalam tubuh itu, menjerit di dalam penjara yang kini dikuasai oleh Mei Mei. Teror tak terduga datang bersamaan dengan siksaan batin yang menghancurkan. Mei Mei, dengan tawa yang dingin dan menggema, mengoyak jimat-jimat yang sebelumnya melindungi tubuh Henny, menghancurkan pertahanan terakhir yang ada. "Ini bukan tentang kamu lagi," bisik Mei Mei, suaranya seperti gema dari kedalaman kubur. "Ini tentang rahim yang harus mengandung lagi. Anak ini harus dilahirkan. Dari sini, dari tempat ini." Henny, dengan segala keterbatasan, hanya bisa berteriak dalam hati, berusaha mengembalikan kendali atas tubuh yang telah dicuri. Namun semuanya sia-sia. Dia hanya bisa menatap, melihat tubuhnya bergerak tanpa sepengetahuannya, seolah bukan miliknya. Lagi Gondo, yang terdiam di pojok ruangan, menatap dengan tatapan kosong. Matanya berkabut, tidak bisa melihat jelas, namun bisa merasakan perubahan yang ada. Duh, jimat yang ia kenakan mulai lepas satu persatu, tergerus oleh kekuatan yang lebih besar. Suasana itu begitu suram, udara seperti dipenuhi dengan energi, yang memanggilnya untuk berbuat sesuatu, tetapi dia hanya bisa diam. Tubuhnya sudah lelah, tetapi jiwanya merasa seperti terikat oleh takdir yang semakin menjerat. Rudy, yang sebelumnya tak terlihat, kini berada di luar jangkauan siapapun. Tubuhnya dibawa pergi, tergeletak di altar merah yang menyala dalam gelap. Di sana, Mei Mei memulai ritual dengan cara yang lebih mengerikan. Tidak ada darah yang mengalir, tidak ada suara riuh, hanya diam yang mendalam. Dengan gerakan tangan yang gaib, dia memanggil kekuatan yang lebih besar untuk melakukan apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Perut Rudy yang terluka dicungkil dengan cara yang tidak manusiawi. Begitu cepat dan begitu tanpa rasa. Tiada lagi batasan antara kehidupan dan kematian, antara realitas dan mistis. Daging dan tulang, hati dan rahim, semuanya menjadi satu dalam kekacauan yang tercipta oleh kutukan yang lama terlupakan. Sementara itu, dalam tubuh Henny, suara teriakan yang tak terputus mengisi setiap inci ruang. Teriakan itu bukan hanya suara tubuh yang disiksa, melainkan juga suara dari dua dunia yang beradu. Teriakan dari Henny yang berusaha melawan, dan Mei Mei yang semakin kuat, semakin dominan. Rasa sakit itu bukan hanya pada tubuh, tetapi juga pada jiwa yang terpecah antara dua keinginan, dua takdir yang berbeda. Bayi itu harus lahir. Suara Mei Mei terdengar lebih keras, lebih penuh nafsu. Bukan sebagai anak, tetapi sebagai kutukan. Henny, kamu tidak bisa mencegahnya. Rahimmu sudah bukan milikmu lagi. Saat kata-kata itu terlontar, seluruh ruang terasa bergetar. Rasanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuh Henny. Bukan janin, bukan kehidupan, tetapi sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih jahat. Mei Mei telah berhasil mengubah rahim yang seharusnya memberi kehidupan menjadi tempat tumbuhnya, kutukan yang akan mengikat semuanya dalam lingkaran kekerasan, nafsu,
dan kematian yang tak terelakkan. Bukan lagi hanya soal penguasaan tubuh, tapi penguasaan atas waktu, atas jiwa, atas segalanya yang tersisa. Mei Mei mengangkat tubuh Henny yang terguncang berteriak di hadapan ruang kosong yang hanya bisa menyaksikan. Henny terdiam, matanya terpejam, jiwanya terperangkap dalam tubuh yang tidak lagi bisa ia kontrol. Dan di luar sana, dunia tetap berjalan, tetapi tak ada yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam ruang itu. Tak ada yang tahu betapa dalamnya mereka telah terperangkap dalam siklus kekerasan dan kutukan yang tak pernah berakhir. 15 tahun telah berlalu, namun desa itu seperti terperangkap dalam sebuah ruang waktu yang tak pernah bergerak. Lahan yang dulunya subur kini menjadi padang kosong yang gersang. Tak ada lagi tanaman yang tumbuh, dan angin hanya membawa bisikan bisu, seakan alam pun enggan mengingat apa yang telah terjadi. Rumah Henny yang dahulu penuh dengan tawa dan kehidupan, kini hanya tinggal puing-puing yang tergerus oleh waktu. Sebagian tertimbun tanah, sebagian runtuh tanpa sisa. Embah Rajem yang selalu menjadi penjaga adat dan penyeimbang dunia gaib menghilang begitu saja, tanpa jejak, tanpa kabar. Tidak ada yang berani menanyakan kemana dia pergi, karena setiap yang berani mencarinya hanya akan menemui kematian yang lebih sunyi daripada kubur. Rudy, yang sempat menjadi bagian dari lingkaran itu, tak pernah lagi ditemukan. Hanya namanya yang tertinggal, tak lebih dari sekadar cerita yang terlupakan, meskipun tak ada yang benar-benar bisa melupakan apa yang telah mereka alami. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan selalu terjadi. Di balik desakan gelap malam, dari arah kuburan Tionghoa yang terletak di ujung desa, terdengar suara gamelan lembut, dimainkan dengan tangan yang tak tampak, menyapu udara malam dengan alunan yang aneh. Suara itu bukan suara gamelan biasa, bukan musik yang mengundang damai, melainkan suara yang membawa aura ketidakpastian, menggetarkan jiwa, dan menyentuh bagian terdalam dari hati yang paling tersembunyi. Seperti sebuah panggilan, seperti sebuah janji yang belum ditepati. Warga yang baru pindah dan membangun rumah di sekitar kuburan selalu mengeluh. Mereka mengeluh tentang bau amis yang tercium entah dari mana, bau yang menyusup ke dalam kamar, dan menyelinap di antara dinding-dinding rumah. Bau itu terkadang sangat pekat, menguap di pagi hari seperti mimpi buruk yang terperangkap di udara, meninggalkan rasa mual yang tak pernah hilang. Tetapi yang lebih mengganggu adalah suara perempuan yang tertawa menggoda. Suara yang begitu nyaring, terdengar di tengah malam, hanya untuk menghilang begitu pagi menjelang. Mereka mendengar desahan yang mengguncang dinding, suara yang menyakitkan namun menggoda, seperti sebuah permainan antara kehidupan dan kematian yang tak bisa dihindari. Tak ada yang berani menyelidiki lebih dalam, karena mereka tahu, semakin mereka mencari tahu, semakin mereka akan tenggelam dalam ketidakpastian yang menghancurkan segalanya. Namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah. Tidak ada yang tahu bahwa jauh di dalam kegelapan kuburan itu, ada sebuah rahasia yang terus hidup. Janin yang seharusnya mati di bawah kutukan Mei Mei, yang tidak pernah lahir dengan cara yang wajar, masih hidup. Bukan bayi yang membawa harapan, tetapi sebuah entitas yang lebih kuat, lebih kelam, lebih menuntut. Janin yang bukan lagi sekadar manusia, melainkan bagian dari dunia gaib, yang terus melanjutkan takdirnya dalam keabadian. Arwah Mei Mei, yang sudah lama lepas dari tubuh Henny, tak pernah benar-benar pergi. Dia ada di sana, berdiam dalam kutukan yang tak bisa dipadamkan. Arwah itu masih mengandung nafsu yang tak terpuaskan, sebuah rasa lapar yang tak akan pernah hilang. Dia terus menyelimuti janin itu dengan kekuatan gaib yang luar biasa, memberi kehidupan yang tak wajar, membuatnya berkembang dalam perut yang seharusnya tidak lagi mampu mengandung. Kutukan ini tidak mengenal batas waktu. Ia tak bisa dilupakan, tak bisa dihentikan. Ia menuntut darah dan jiwa sebagai tumbal. Dan ketika dunia manusia berpikir bahwa waktu telah menghapus jejak mereka, kutukan ini justru semakin kuat, semakin mengakar dalam tanah, semakin menuntut korban baru. Setiap malam, di bawah tanah itu, Mei Mei dan arwah yang tak terlihat lainnya berbisik, memanggil mereka yang lemah, mereka yang terlupakan, untuk mengisi ruang yang kosong.
Mereka menunggu saatnya tiba, saat tubuh baru dipilih, saat seorang penghuninya diambil untuk memenuhi janin yang tak pernah berhenti tumbuh. Tidak ada yang bisa mengakhiri kutukan ini, karena setiap orang yang datang, yang membangun rumah di atas tanah, yang terkutuk itu menjadi bagian dari lingkaran yang tak pernah berakhir. Mereka datang dengan harapan akan kehidupan yang baru, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka hanya akan menjadi bagian dari puing-puing masa lalu yang terus menghantui. Mereka terjebak dalam siklus kekerasan, nafsu, dan kematian yang tak berkesudahan, yang terus hidup, menghisap setiap energi yang ada, membawa mereka ke dalam kegelapan yang tak bisa mereka hindari. Dan begitu malam Jumat Kliwon tiba, mereka yang tak tahu akan kembali mendengar suara gamelan yang lembut dan bau amis yang semakin dekat. Mereka yang tidak bisa lari dari sejarah akan selalu terperangkap dalam kutukan itu. Kutukan yang tak bisa dipadamkan, karena darah, nafsu, dan jimat akan terus menuntut nyawa baru.